Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kalau Pak Guru bilang apa kabar hari ini, kalian jawabnya luar biasa, fantastik. Seperti biasa ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastik. Yes, yes, yes. Sebelum kita belajar, kita harus berdoa memohon kepada Yang Kuasa agar supaya proses kita belajar mendapatkan ridho dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga ilmu yang dapat kita terima bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Silakan ketua kelas untuk bisa memimpin berdoa. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Sudah siap hari ini? Siap. Untuk kita lebih semangat pada pagi hari ini, anak-anak, coba kita bernyanyi tentang organ tubuh kita, karena kita akan belajar dengan IPA kan. Sekarang masih ingat waktu di TK nggak? Masih ingat waktu di TK nggak? Waktu kita belajar, kita waktu bernyanyi dua mata saya. Kita coba bareng-bareng dengan tepuk tangan. 1, 2, 3. Dua mata saya, hidung saya satu. Dua kaki saya, pakai sepatu baru. Tepuk tangan untuk kita. Tadi Pak Guru, kalian dengan Pak Guru kan nyanyi tentang apa tadi? Organ tubuh. Nah, yang ada di dalam tubuh kita. Nah, pada pagi hari yang berbahagia ini, kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Apa? Sistem pencernaan manusia. Pada manusia. Nah, ternyata kita hidup itu memerlukan makanan. Siapa yang pagi hari ini tidak sarapan, cung? Nah, semuanya makan kan? Ya. Diego, kamu makan apa tadi pagi hari? Nasi goreng. Goreng. Pakai, makan apa tadi? Hah? Ikan goreng. Rini, makan apa tadi? Soto ya. Nah, jadi itu tema yang akan kita pelajarkan pada hari ini. Tapi sebelumnya, Pak Guru absensi dulu. Siapa yang tidak berangkat pada hari ini? Nah, ketua kelas, Diego. Siapa yang nggak berangkat pada hari ini? Tidak ada. Juwita, ada Juwita? Ada. Nah, Ririn, Pak Pur, Desti. Nah, jadi kelas 5 ini alhamdulillah hari ini semuanya berangkat. Tepuk tangan. Ya, tadi kembali kita akan belajar tentang apa? Pencernaan. Pencernaan Pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan. Apa anak-anak? Sistem pencernaan Nah, coba kita lihat video dulu. Ada paman di sini mau makan apa ini? Apel. Ya, makanan nggak hanya apel. Tadi pagi kan pagi makan ikan goreng. Ririn makan apa nih? Soto. Kemudian juga makan apa nih? Soto. Nah, ternyata makanan yang masuk ke dalam tubuh kita nggak tahu prosesnya seperti apa yang terjadi. Kalian tahunya hanya proses akhirnya aja. Nah, gimana proses akhirnya? Sampai ke muara. Ya? Nah, ada apa saja sih di dalam tubuh kita? Nah, kita lihat makanan ini masuk ke dalam mulut. Kemudian apa yang terjadi? Ya, kita lihat ya. Sebelum kita belajar lebih jauh. Nah, pertama makanan ditelan. Nah, makanan ditelan, kemudian masuk ke dalam
namanya lambung, kemudian diproses di dalam usus, ya. Ini masih di lambung ya. Di lambung disebut dengan proses mencerna. Nah, habis dari lambung mana? Ke usus. Nah, sampai proses penyerapan di dalam usus, kemudian sisa-sisa makanannya keluar, ya. Oke, sampai sini aja. Ya, anak-anak, tentunya kalian sudah punya buku. Silakan kalian buka bukunya. Nah, sambil Pak Guru jelaskan. Namun sebelum Pak Guru jelaskan, alangkah lebih baiknya Pak Guru akan menerima pertanyaan dulu. Sebelum kita akan belajar lebih jauh tentang pencernaan makanan. Apa yang kamu ketahui tentang manfaat makanan bagi tubuh kita? Sebelum kita belajar tentang pencernaan makanan. Ya, silakan. Kita sudah bagi kelompok ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kira-kira makanan buat tubuh kita buat apa? Ya. Energi. Terus apa lagi? Makanan buat kita buat apa? Buat apa namanya? Supaya kuat, supaya sehat. Nah, itu mengenai pencernaan makanan. Nah, Pak Guru akan membentuk kelompok pada pagi hari ini. Nah, kelompoknya sudah terbentuk. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Pak Guru minta setiap ketua kelompok maju ke depan. Ya, silakan. Ketua kelompok maju ke depan. Ayo, perwakilan kelompok. Nah, kamu ke depan semuanya. Kalian mengambil undian ini, ya. Apa yang kamu dapatkan, Pak Guru minta tolong diskusikan pada kelompokmu. Tentang apa tadi? Pencernaan makanan. Nah, pencernaan makanan kan ada apa saja nih? Sistemnya ada mulut, kerongkongan, usus halus, lambung. Nah, di sini nanti kamu dapat apa, ya? Mulai dari kelompok 1, silakan. Kelompok 2, kelompok 4, kelompok 5. Nah, silakan. Kamu kelompok 1 bersama dulu 1. Ya, silakan dibacakan. Kamu dapat apa? Nah. Apa? Lambung. Ya, tepuk tangan kelompok 1. Kelompok 2 dapat apa? Dibaca dong. Kecil banget. Gangguan alat pencernaan. Ya, tepuk tangan. Dapat gangguan. Kelompok 3. Usus halus. Ya, silakan. Usus 12 jari. Kelompok terakhir. Mulut. Ya, silakan. Pak Guru memberikan waktu kurang lebih 15 menit. Diskusikan dengan kelompokmu. Catat hal-hal yang penting. Ya, catat hal-hal yang penting di kertasmu. Dengarkan dulu, anak-anak. Dengarkan dulu instruksinya Pak Guru. Kelompok 5. Yang kamu lakukan di kelompok adalah pertama, diskusikan tentang materi yang tadi kamu peroleh. Contohnya misalkan kelompok 1, dapatnya apa? Lambung. Pelajari lambung, catat yang hal-hal penting berkaitan dengan lambung. Nanti salah satu atau semuanya harus berani ke depan membacakan hasil diskusi. Contohnya, lambung adalah ini. Siap ya? Nah, nanti Pak Guru acak siapa yang maju. Ada pertanyaan tentang diskusi? Ya, silakan semuanya bisa bekerja di kelompoknya masing-masing. Ya, selamat bekerja. Iya, harus paham semuanya tentang kelompoknya. Apa yang disebut dengan diare, emang itu apa bisa apa sebetulnya apa. Tiga ada gigi seri, tarik, dan Graham. Nah, di usus 12 jari ini terjadi apa? Penyerapan. Apa yang diserap? Yang diserap adalah air. Kalau sari-sari makanan pada usus
tinggal sisa-sisa. Nanti sisa dibuang. Dibuangnya di mana? Di anus. Anus. Oke, Lilit. Nah, apa makanya Lilit? Halus. Gimana dengan usus halus? Di situ ada enzim ya. 3 enzim, ada enzim, amilase, lipase. Di usus halus terjadi apa? Kan dari lambung, makanannya di lemah-lemah di dalam lambung, masuk ke usus halus, diapain makanannya? Diserap. Yang diserap adalah sari-sari makanannya. Kelompok 1. Apa kelompok 1? Lambung. Lambung itu tempat apa? Mencerna kan ya? Lambung tempat mencerna. Nah, ini lambung di sini. Makanan yang tadinya partikel-partikel yang sangat besar yang mengambilkan lambung nih. Mana lambung ya? Nah, ini lambung. Lambung khusus. Nah, ini lambung nih. Lambung kalau di dalam tubuh itu makanan masuk di dalam sini nih, makannya itu diremah. Diremah itu diremuk supaya menjadi partikel yang halus. Nanti setelah dari lambung ini terjadi pencernaan, nanti baru dia masuk ke usus. Di lambung terjadi 2 macam pencernaan. Pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Mekanis remah-remahnya, kimia itu ada enzim yang berperan. Nah, diskusikan dengan temanmu secara mekanis bagaimana, enzim yang berperan itu bagaimana. Nanti presentasikan depan. Paham ya? Ngerti ya? Lambung itu tempat untuk apa tadi? Mulut tempat untuk apa? Mengoyaknya. Kerongkongan, menelan lambung, mencerna usus, menyerap anus, buang. Nah, kamu mulut ya, di mulut itu ada kelenjar air ludah yang disebut dengan pitialin. Ya, tahu pitialin berfungsinya buat apa? Merubah karbohidrat menjadi zat gula. Makanya kalau kita telan karbohidrat, ya, nasi, singkong, kentang, apalagi jagung, kita telan kunyah-kunyah lama-lama pasti manis. Ya, jadi air ludah kita ternyata punya fungsi, ya, namanya apa? Nah, ya, yang penting saja bikin berubah suasana apa caranya? Ya, boleh Pak. Gimana? Finish? Finish? Kelompok yang sudah finish? Ya, kelompok yang sudah finish langsung ke depan, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, teman-temannya boleh maju ke depan, di belakangnya Mas Fakih. Gangguan alat pencernaan adalah gigi berlubang disebabkan adanya kotoran di dalam rumah mulut. Diare disebabkan oleh bakteri maupun amfibia yang menyerang bagian usus halus dan usus besar. Tentang gangguan pencernaan yang ada diare, ada emah, ada apendidis, ada gizi berlubang dan sebagainya. Silakan dimulai dari kelompok 5 memberikan pertanyaan kepada kelompoknya Fakih. Silakan. Gejala yang dialami penderita tifus antara lain lubuh. Pertanyaannya ada? Pertanyaannya Apa gejalanya? Ya. Fakih, kelompok ini boleh yang lain jawab ya. Gejala tifus itu bagaimana? gejala tifus disebabkan oleh bakteri Salmonella typhus
salmonella? Salmonella. Ya. Gejalanya. Kalau itu kan penyebabnya. Yang ditanya apa gejalanya kan? Gejalanya. Gejala yang dialami penderita tifus antara lain tubuh menggigil. Tubuh menggigil, panas ya, demam. Satu lagi nggak? Lemah, mual akibat demam tinggi sehingga penderita sering mengigau, punggung terasa sakit dan kadang disertai mencret atau memberi. Ya, itu gangguan pada tifus ya, lemah, menggigil, mual, terus apa tadi? Sampai muntah-muntah ya, sampai menggigil dan sebagainya, mengigau, waduh, badannya sendi-sendinya sakit-sakit. Itu adalah gejala-gejala dari tifus yang disebabkan oleh bakteri atau virus tadi. Salmonella typhosa itu adalah semacam bakteri ya, salmonella. Ya, kelompoknya Ririn silakan bertanya. Apa penyebab dari penyakit diare? Selain kaki mungkin yoga jawab. Atau yang lain? Diare. Diare disebabkan oleh Tangan yang di warung tidak ditutupi, dihinggapi lalat, di situ ada bakterinya, kemakan oleh tubuh kita sehingga akhirnya diare. Diare itu bahasa kita mencret. Siapa yang pernah diare, Cung? Gimana rasanya diare? sakit kok. Sakit, sering ke belakang. Cairannya habis nggak? Jadi lemes nggak? Lemes, makanya kalau kita makan harus bersih tempatnya, bersih makanannya, bersih tangannya. Sebelum makan kita harus Cuci tangan. supaya kita nggak kena dari diare tadi. Saya kasih kesempatan satu kelompok lagi untuk bertanya ke kelompoknya Fakih. Kelompok ini, kelompok itu. Kelompoknya Jamila. Jamila siapa? Juwita, ya kelompoknya Juwita, silakan bertanya. Kok Jamila? Ayo Juwita, tanya sama Mas Fakih dan teman-teman di sini. Yang jawab boleh ini, cok, jawab cok, ya cok. Ya silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Pak Guru lempar ke kelompok yang lain. Ada? Halo, ada nggak? Ya sembelit tanyakan. Nah, ini siap jawab sembelit kalau sering sembelitan. Ya. Jadi sembelit. Ayo tanyain, berdiri. Ayo dong, harus berani. Berdiri. Kenalin kamu namanya siapa, tanya ke siapa, silakan. Ya, ayo. Berdiri dulu. Mas Ucap, ada pertanyaan tuh dari kelompok itu. Gejalanya orang sembelitan gimana? Coba terangin. Ya, jadi gejala sembelit itu adalah susah buang air besar. Ya, mau keluar tuh kalau tadi diare mudah buang air besar, kebalikannya dari diare. Ya, kalau diare itu mudah buang air besarnya, semenit ke belakang. Tapi kalau sembelit susah buangnya. Kamu duduk lama-lama di WC, sama lagi kan? Kenapa? Ternyata kurang serat. Serat itu terdapat di mana? Makanan yang mengandung serat itu ada di buah-buahan, ada di sayur. Maka kita harus makan banyak buah dan sayur. Setuju ya? Makan buah dan sayur. Oke, cukup. Sangat bagus tampilan dari kelompoknya Fakih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah ini kan usus, ini panjang banget nih kalau kita urai nih. Kalau kita tarik dari dalam tubuh kita usus, itu bisa sampai 5 meter sampai 7 meter panjangnya. Nih, dan bentuknya kayak selang kayak. Kalau kita potong melintang usus itu seperti ini.
melintang ya. Nah disinilah terdapat yang namanya jonjol-jonjol. Ini jonjol-jonjol. Nah di ujung-ujung jonjol inilah terdapat yang namanya pembuluh Darah. darah. Fungsinya untuk apa? Penyerapan. Di situ ada pili. Pili adalah permukaan jonjol yang luas. Fungsinya untuk apa? Memperluas area penyerapan sari-sari makanan yang masuk dalam usus. Kan kita tahu pencernaan makanan dimulai dari mana anak-anak? Mulut. Kemudian? Tenggorokan apa kerongkongan? Kerongkongan. Kemudian? Lambung. Kemudian masuk ke usus. Kemudian? Kemudian? Nah, di usus halus inilah terjadi yang namanya penyerapan sari-sari makan nasi. Kandungan nasi kan karbohidrat. Nah, itu diserapnya di situ. Nah, nanti diedarkan oleh pembuluh darah ke lining tubuh kita. Ya, paham ya? Jadi berarti kalau kayak gini fungsinya usus halus itu apa? Lilin, kelompoknya lilin. Sebagai penyerapan sari-sari. Kalau ada pertanyaan, di mana tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan? Di paham ya? Oke. Satu kali pertanyaan lagi. Kelompoknya sini. Silakan kasih pertanyaan ke Lilin. Bagian dalam dinding usus halus adalah cukup. Ada yang mau disampaikan lagi? Kalau tidak ada, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mulut merupakan alat pencernaan makanan yang paling awal mencernakan makanan. Gigi tersusun atas beberapa jenis gigi yang mempunyai bentuk dan fungsi yang berlainan. Gigi kita terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Untuk mengunyah dan melumatkan makanan sehingga mudah ditelan, gigi-gigi anak disebut gigi susu yang berjumlah 20 buah dan mengalami pergantian. Gigi orang dewasa disebut gigi tetap berjumlah 32 buah. Ada orang ngunyah gigi ada nggak? Saya. Mulut adalah organ pencernaan makanan yang paling awal dalam pencernaan makanan. Makanan pertama masuk mana dulu? Mulut. Mulut, ya mulut nih. Mulut nih. Oh, mulut. Beruntunglah manusia pak punya mulut. Ada hewan yang nggak punya mulut? Ada nggak? Ada apa? Ada nggak hewan yang nggak punya mulut? Ada. Dia menggunakan pori-pori tubuhnya untuk menyerap makanan. Itu biasanya hewan-hewan yang tidak komplit seperti hewan-hewan bersel banyak ya. Biasanya amuba itu makannya apa lewat mulut? Enggak ya. Jadi beruntunglah kita manusia punya mulut, hewan punya mulut. Dan beruntung juga kita punya tangan, makan harus dengan menggunakan tangan ya. Nih, kalau kita melihat penampang torso pada tubuh manusia ini. Nah, pencernaan makanan melewati pertama terjadi di mana? Mulut. Ya, di mulut terjadi pencernaan dua macam, kimiawi dan mekanik. Mekanik adalah proses saat mengunyah-ngunyahnya. Giginya bergerak. Nah, ini namanya pencernaan mekanik. Dibantu oleh siapa? Dibantu oleh gigi dan air ludah. Air ludah untuk membasahi makanan biar mudah ditelan. Nah, di dalam mulut ini ternyata ada enzim di air ludah kita. Namanya enzim apa tadi? Amilase. Yang merubah amilo menjadi zat gula. Amilo itu terdapat pada karbohidrat, pada nasi, pada ketela. Nah, makanya setelah dari mulut, di mulut ini terjadi apa namanya? Pencernaan makanan. Makanan itu ditelan, dikunyah.
Nah kemudian makanan menuju kemana? Tenggorokan pak kerongkongan. Tenggorokan pak kerongkongan. Kerongkongan ya. Kalau tenggorokan itu untuk alat pernapasan. Masuk kerongkongan. Nah di kerongkongan ini ada gerakan disebut dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan mendorong makanan untuk bisa turun ke bawah. Gini Pak. Nah saat kamu nelan, coba semuanya nelan. Ada yang mendorong nggak? Ada. Nah ini disebut dengan gerakan peristaltik, gerakan mendorong makanan. Nah hati-hati di dalam cabang kerongkongan ini ada dua pertemuan antara tenggorokan dan kerongkongan. Nah akhirnya tersedot sampai nasinya masuk ke dalam hidung. Sakitnya bukan main, karena bukan tempat untuk lewat hidung, ya kan? Bukan tempat untuk lewat nasi, kan harus untuk lewat udara. Tapi yang ternyata yang lewat adalah nasi. Sakit nggak? Sakit Pak. Pernah? Saya pernah. Langsung bersih. Sakit kan? Nah, oke. Kemudian, halo. Makanan kemana setelah dari kerongkongan? Lambung nih, lambungnya Pak Guru lepas nih. Nah, di lambung di sini. Nah, di lambung juga terjadi dua pencernaan secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik itu diremas-remas. Makanan masuk ke lambung diremas-remas. Jadi lambungnya tuh gitu. Dia remas. Nah, di samping secara mekanik terjadi juga secara kimiawi. Adanya enzim. Apa tadi enzimnya? Ririn? Enzimnya apa tadi? Lambung. Apa? Amilase. Ada peksin. Ada renin. Ada lipase. Dan selain itu juga ada HCl, asam klorida. HCl yang dikeluarkan untuk membuat asam keadaan dari lambung. Nah, Pak, gimana terjadinya mah? Nah, mah terjadi seharusnya Disebabkan lambung ini isinya apa? nasi asam di dalam lambung. Nah, seharusnya isinya apa nih? Makanan kan? Karena makanannya kosong, lambung ini terus akan bergerak. Setiap saat, setiap hari lambungnya itu meremas-remas. Tapi kalau tidak ada makanan, yang diremas-remas kan tidak ada. Maka HCl-nya akan kelebihan, asam kloridanya akan melebihi. Nah, karena melebihi, maka terjadi kemelimpahan HCl yang sehingga Pak kok sakit banget sampai perih. Berarti ada lubang atau dinding dari lambung itu yang terjadi peradangan. Karena kan yang diremas apa? Gak ada. Lambungnya sendiri. Makanannya gak ada. Akhirnya lambungnya mengalami peradangan, dan ini bahaya bagi kita. Kalau lama-lama akan menjadi penyakit yang sangat kronis. Makanya bagi anak-anak semuanya jangan sampai telat makan. Pagi sarapan, siang makan. Tapi Pak kalau puasa, saya sudah kenapa? Kalau puasa berbeda. Kalau puasa adalah mengistirahatkan fungsi dari organ. Kan tetap ada isinya. Perut nih, sahur isi, ya kan? Masih ada cadangan. Tapi kalau sampai nggak makan sama sekali kan kosong lambungnya. Ya, oke ya. Ini mengenai lambung dan makanan pada manusia. Nah, kiranya kalian sudah cukup banyak menerima informasi dari Pak Guru, dari teman, dari satu sama lain di dalam kelas ini. Harapannya kalian sudah bisa memahami tentang pencernaan makanan yang ada dalam tubuh kita. Nah, sekarang Pak Guru akan mengevaluasi bagaimana kalian memahami apa tadi yang kita diskusikan dan apa yang kita Pak Guru sampaikan. Oke ya, Adnan duduk yang benar. Nah, Pak Guru akan menyampaikan kuis. Tahu kuis? Yang bisa menjawab nanti akan mendapat award, akan mendapat catatan bintang dari Pak Guru. Ya, siap-siap. Nanti Pak Guru juga tunjuk juga. Pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama ya. Boleh Pak Guru Pak? Boleh.
buku. Ya, betul. Pertanyaan pertama. Apa fungsi amilase di dalam mulut kita? Enzim amilase. Ya, silakan, siapa? Jom. Fungsi enzim amilase. Ayo tadi. Ya. Belum tepat. Amilase merubah bla 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 menjadi bla bla bla. Ya. Berubah zat karbohidrat menjadi zat gula. Ya, betul. 100% ya. Betul. Amilase itu adalah enzim yang merubah amino atau karbohidrat menjadi glukosa atau gula dalam mulut kita. Pertanyaan lagi. Apa fungsi dari usus besar? Ayo, kita lihat usus besar siapa? Ayo. Usus besar dia dapat di sini. Usus besar Nyerap makanan. belum tepat. Nyerap apa? Nyerap kotoran. Ya, dan penyerapan air, absorpsi, betul 100 buat Adnan. Oke, masih bantu. Betul ya, serap air ya. Tapi dibantu oleh siapa tadi? Bakteri Escherichia coli. Oke, pertanyaan selanjutnya. Itu saya Mulut sudah. Nah, di dalam pencernaan itu terdapat gejala-gejala penyakit. Contohnya adalah tipes. Salah satu yang disebabkan oleh makanan juga. Tipes itu disebabkan oleh bakteri apa? Depannya S, belakangnya A, tengahnya T. Bagul pancing, sal. Salmonella. Gak ada yang benar. Salmonella typhosa. Lagi. Di dalam usus halus terjadi penyerapan sari-sari makanan dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Di pembuluh darah tepatnya di manakah? Di pembuluh darah itu di dalam usus ya. Di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya belum tepat. Bisa dulu. Jawab 100. Buat siapa? Bintang. Nah, jonjot. Pertanyaan terakhir. Nah, sebelum Pak Guru nunjuk, pertanyaan terakhir masih kuis. Mulut belum ya? Kerongkongan sudah. Kerongkongan. Supaya makanan terserap dengan mudah terjadi gerakan untuk mendorong makanan masuk ke dalam. Gerakan apakah ini? Mekanik. Apa nama gerakannya? Mekanisasi dan atomisasi, bukan? Ayo, ya. 100 buat siapa namanya? Peristaltik. Ya, gerakan peristaltik, gerakan untuk mendorong makanan. Saya rasa cukup. Ya, pertanyaannya. Sekarang tinggal Pak Guru akan menunjuk. Siap-siap. Dimulai dari yang paling depan. Lulu. Di dalam mulut terdapat gigi. Lulu. Di dalam mulut terdapat gigi. Apa fungsi dari gigi taring? Ayo dulu. Apa fungsi dari gigi taring? Ada yang bisa? Ya apa? Merobek makanan dan mengoyak makanan. Kalau gigi geraham lu? Mengunyah makanan. Wah, lu kalau cepat dengan teman-teman ya, belajar lagi dulu ya. Lagi. Nah, jadi, Pak Guru tanya. Jadi, di dalam lambung makanan terjadi apa? Penyerapan atau pencernaan? Pencernaan, betul. Yang di lambung itu terjadi pencernaan. Oke ya, itu saja kegiatan belajar pada hari ini.
Kita simpulkan bersama ya. Pencernaan makanan terjadi dalam mulut kita, terjadi dalam tubuh kita, dimulai dari mulut, usus 12 jari, di dalam mulut terjadi dua pencernaan, mekanik dan mekanik dibantu oleh gigi, kimiawi dibantu oleh enzim amilase. Masuk ke dalam kerongkongan, ada gerakan disebut namanya peristaltik. Masuk ke dalam lambung, terjadi dua pencernaan juga, mekanik dan kimiawi. Mekanik secara remah-remahnya lambung, kemudian mekanik kimiawinya dibantu oleh tripsin, oleh lipase, ada pepsin. Kemudian masuk ke usus, terjadi penyerapan air, terjadi di mana? Usus 12 jari. Dan penyerapan sari makanan terjadi di usus halus dan dibuang di lewat anus sampai ke toilet kita. Oke, terima kasih. Demikian pelajaran yang pada hari ini. Ingat, tetap belajar dimanapun. Kamu baca di rumah, kamu ulas lagi. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk kesehatan kita, pola makan kita, pola hidup kita, karena kita memahami fungsi organ kita. Inilah bukti kebesaran Allah Tuhan Yang Maha Esa. Ternyata tubuh kita sangat lengkap, ya enggak? Ada mulut dan sebagainya. Nah, inilah kira-kira anak-anak mempelajari ini tambah bersyukur apa tambah tidak bersyukur? Kalau kita tambah bersyukur, caranya dengan apa? Menjaga organ yang diberikan Tuhan kepada kita dengan baik, Pak. Terima kasih. Silakan nanti istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.